Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, kita bertemu lagi pada hari ini di Kids Venture. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tolong berkati kami dari awal sampai akhir. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap bergoyang buat Tuhan? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, bernyanyi, dan menari memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku
Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sekarang berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkannya dengan baik. Dan tolong kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Yakub kembali ke Kanaan dan berbaikan dengan kakaknya Esau. Allah memberikan keyakinan kepada Yakub dan ia telah belajar untuk mempercayai dan taat kepada Allah. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk dapat menikahi anak bungsu Laban, yakni namanya Rahel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Laban kepadanya ya? Ternyata Laban menipu Yakub. Yakub dinikahkan dengan anak sulungnya yakni Lea. Wah, Yakub harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Semuanya ini ditulis dalam kitab Kejadian. Istri Yakub yang bernama Lea mempunyai banyak anak laki-laki. Tetapi Rahel tidak memiliki anak. Baru setelah beberapa tahun Allah memberikan kepada Yakub dan Rahel seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Yusuf. Setelah itu beberapa tahun kemudian mereka diberi seorang anak laki-laki lagi oleh Allah yang dinamai Benyamin. Quiz time. Adik-adik, berapa jumlah anak laki-laki Yakub? A. 3, B. 6, C. 9, D. 12. Ya, betul. Anak laki-laki Yakub berjumlah 12 orang. Tetapi Yusuflah yang sangat disayangi oleh bapak Yakub. Pada suatu hari, Yakub memberikan jubah yang maha indah pada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang lain pun menjadi iri. Mereka mulai membenci Yusuf. Adik-adik, suatu hari Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
semalam aku bermimpi. Kita semua berada di ladang dan mengikat padi. Dan ikatan-ikatan padi kalian memberikan hormat pada ikatan padi saya. Saudara-saudaranya tidak menyukai hal tersebut. Dan mereka sangat marah serta berkata, "Apakah kamu ingin menjadi pemimpin atas kami?" Tidak lama kemudian, Yusuf bermimpi lagi. Lalu ia menceritakan kembali kepada saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang memberi hormat kepada saya." Wah, adik-adik, saudara-saudara Yusuf pun semakin marah padanya. Suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk memeriksa keadaan saudara-saudaranya. Mereka pergi jauh untuk mencari rumput yang terbaik bagi domba-domba mereka. Ketika mereka melihat kedatangan Yusuf, mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Kemudian mereka memikirkan suatu rencana yang jahat. "Ayo, kita bunuh dia dan kita lemparkan tubuhnya ke dalam sumur yang kering. Lalu kita ceritakan kepada ayah bahwa dia telah dimakan oleh binatang buas." Tetapi saudara tertua mereka yang bernama Ruben berkata, Jangan membunuhnya. Buanglah ia ke dalam sumur." Ruben diam-diam berniat untuk melepaskannya dan membawanya ke rumah. Ketika Yusuf datang, mereka pun melepaskan jubah Yusuf yang maha indah itu dan melemparkan Yusuf ke sumur yang kering itu. Tidak lama kemudian, saudara-saudaranya melihat ada sekawanan unta dan orang-orang dalam perjalanan ke Mesir. Yehuda berkata, "Mari kita menjual Yusuf sebagai budak pada salah satu penjual tersebut. Dengan demikian kita menyingkirkannya tanpa harus mengotori tangan kita dengan membunuhnya." Lalu beberapa menit kemudian Yusuf pun berjalan bersama kelompok tersebut menuju ke Mesir. Adik-adik, apa ya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Ternyata mereka mengotori jubah Yusuf dengan darah kambing dan menunjukkan kepada ayah mereka. Ketika Bapak Yakub melihat jubah itu, dia berkata, "Binatang buas telah menerkamnya." Lalu Bapak Yakub menangis dan merasa sangat sedih dalam waktu yang lama sekali. Adik-adik, betapa buruknya hal yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka. Kadang-kadang kita tidak berpikir betapa dosa kita telah menyakiti orang lain. Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Yusuf bisa saja mengeluh dan mengasihi diri sendiri. Akan tetapi, Yusuf tetap percaya pada Allah dan bekerja keras. Dia bekerja dengan begitu baik sehingga Potifar memberinya kuasa atas rumahnya. Akan tetapi, istri Potifar menceritakan kebohongan tentang Yusuf dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, berada di dalam penjara bukanlah hal yang membahagiakan bagi Yusuf. Tetapi dia tahu bahwa Allah tetap berkuasa. Dia tetap percaya dan taat kepada Allah. Dan karena itu
dia bekerja dengan begitu baik. Dia dipercayai untuk mengawasi tahanan yang lain. 2 dari tahanan itu adalah kepala juru minuman dan juru roti Firaun. Suatu pagi mereka menceritakan kepada Yusuf dan ingin mengetahui arti dari mimpi mereka yang aneh semalam. Mimpi kepala juru minuman adalah ia membawa anggur dari suatu pohon anggur. Ia memeras anggur itu dan memberikannya kepada Firaun. Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi tersebut, dan ia berkata kepada si juru minum, "Dalam 3 hari lagi kamu akan dipanggil kembali untuk melayani Firaun di dalam istananya. Ketika kamu keluar, tolong sampaikan kepada Firaun agar mengeluarkan saya dari penjara." Kepala juru minuman tersebut mengiyakan dan berjanji kepada Yusuf. Juru roti berkata, ia juga bermimpi. Ada 3 bakul roti di kepalanya, dan burung-burung datang padanya dan memakan semua roti dalam bakul tersebut. Yusuf berkata, 3 hari lagi kamu akan digantung. 3 hari kemudian terjadilah seperti apa yang telah dikatakan oleh Yusuf. Quiz time. Adik-adik, apa yang terjadi setelah mimpi juru minum dan juru roti menjadi kenyataan? A. Juru minum berterima kasih pada Yusuf. B. Juru minum melapor pada Firaun supaya Yusuf dibebaskan. C. Juru minum memberikan hadiah pada Yusuf. D. Juru minum melupakan Yusuf. Ya, benar. Adik-adik, setelah kepala juru minum tersebut kembali ke istana Firaun, ternyata ia melupakan semua tentang Yusuf. Yusuf menghabiskan waktu 2 tahun lebih dalam penjara. Tetapi kemudian Firaun bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil dan tampaklah 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai itu dan memakan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah 7 ekor lembu yang lain yang sangat kurus dan memakan lembu yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Firaun memanggil semua orang bijaksana di Mesir untuk menjelaskan mimpinya. Akan tetapi tidak ada yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Kemudian kepala juru minum menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Ketika Firaun menceritakan mimpinya pada Yusuf, Yusuf berkata, Allah menceritakan tentang apa yang akan ia lakukan. 7 ekor lembu yang sehat dan 7 bulir gandum yang sehat berarti 7 tahun berikutnya Allah akan memberikan hasil panen akan baik dan lebih dari cukup untuk setiap rakyatmu. 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus berarti bahwa setelah itu 7 tahun berikutnya hasil tanamanmu mengering. Tidak ada yang bertumbuh sehingga rakyatmu tidak memiliki makanan yang cukup. Allah juga memberikan kebijaksanaan kepada Yusuf agar memberikan saran kepada Firaun suatu rencana yang baik untuk menghadapi kelaparan. Yusuf berkata kepada Firaun, pilihlah seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum selama 7 tahun pada musim panen yang baik, sehingga Anda dapat menjual pada saat kelaparan selama 7 tahun lamanya. Dengan demikian,
tidak ada seorang pun yang akan menderita kelaparan. Firaun dan pegawainya setuju bahwa tidak ada yang sebijaksana Yusuf di Mesir, karena Yusuf mendapat hikmat dari Allah. Firaun mengangkat Yusuf sebagai pemimpin untuk seluruh Mesir. Wah, adik-adik, karya Allah dalam hidup Yusuf sangat ajaib. Walaupun mengalami masa yang sulit sebagai budak dan seorang tahanan, itu adalah bagian dari rencana Allah. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan pekerjaannya dalam hidup Yusuf dan menggunakan Yusuf untuk menyatakan maksudnya. Allah juga yang memegang kendali atas hidupmu. Dia menggunakan saat-saat yang menyenangkan dan yang sedih untuk melakukan maksudnya dalam hidupmu. Seperti yang telah ia lakukan dalam hidup Yusuf. Kita dapat berterima kasih pada Allah atas penjagaannya kepada kita. Dan kita tetap percaya dan taat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 28. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, apakah ayat ini berkata bahwa semuanya pasti baik dalam setiap kejadian yang terjadi? Tidak sama sekali. Mungkin ada hal yang kurang baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ayat ini berkata bahwa Allah menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita, baik atau buruk, untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Adik-adik, mari sekarang kita bersyukur kepada Allah perencana hidup kita. Mari kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar seperti Yusuf. Di masa-masa yang sulit, dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan, kami tetap percaya dan taat kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Got questions? Kak, berapa lama Yusuf di penjara? Alkitab
tidak secara jelas menyatakan berapa lama Yusuf dipenjara di Mesir. Namun, kita bisa mengira-ngira berdasarkan informasi yang diberikan di dalam Alkitab. Di Kejadian 37 ayat 2 menyatakan bahwa Yusuf berumur 17 tahun saat kakak-kakaknya menjual dia kepada orang Ismail. Dan saat dia dibebaskan dari penjara dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf berusia 30 tahun di Kejadian 41 ayat 46. Jadi ada 13 tahun sejak Yusuf dijual sampai saat dia keluar dari penjara. Dengan kata lain, Yusuf dipenjara selama kurang dari 13 tahun. Satu hal yang jelas, Allah menggunakan hal-hal sulit yang dialami Yusuf untuk membawa sesuatu yang baik, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini dapat adik-adik lihat di Kejadian 50 ayat 20. Kita dapat belajar dari kesabaran dan ketahanan Yusuf melewati masa-masa sulit yang dia alami di Mesir. Dan kita dapat percaya bahwa Allah memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Song of the month. Yay! We need someone to show the way. Each hour, minute, night and day. When we don't know the way to go, one thing we can know for sure, we're gonna follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, we are not alone. We're gonna follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, that's where we belong. Where we belong, that's right, where we belong. So we're gonna follow on where we belong. That's right, where we belong. So we're gonna follow on where we belong. Need someone to show the way. Each hour, minute, night and day. When we don't know the way to go, one thing we can know for sure, we're gonna follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, we are not alone. We're gonna follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, that's where we belong. Where we belong, that's right, where we belong. So we're gonna follow on where we belong. That's right, where we belong. So we're gonna follow on where we belong. And we're marching, following the leader, marching with one foot in front of the other. Keep on marching, we'll follow you forever. We're marching, all of us together. Follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, we are not alone. We're gonna follow wherever He goes. Anywhere Jesus leads us, that's where we belong. Where we belong, that's right, where we belong. So we're gonna follow on where we belong. That's right, where we belong. So we're gonna follow on, we'll follow on. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.